Kita mulai masuk firman Tuhan, saudara. Kita masuk seri khotbah lompatan finansial. Sekali lagi Tuhan sedang mengajar, karena Tuhan ingin kita itu mengalami lompatan dalam keuangan, lompatan dalam finansial. Ya, tepuk tangan yang mulia. Hari ini firman Tuhan mengajarkan pengurapan, memperoleh kekayaan, supaya kita itu dapat pengurapan, saudara. Ya, supaya bisa memperoleh ya kekayaan yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan janjikan. Dan saya percaya kalau saudara bisa tangkap, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi butuh kekuatan untuk mengalami lompatan. Firman Tuhan bicara tentang lompatan, lompatan keuangan. Maka butuh kekuatan supaya kita bisa ya mengalami lompatan. Kalau kita enggak punya kekuatan, saudara, mungkin duduk saja sulit, berdiri sulit, saudara. Ya jalan sulit, apalagi melompat. Ya jadi sekali lagi kalau mau ingin mengalami lompatan dalam keuangan, juga salah satunya sekali lagi ya butuh kekuatan, saudara, supaya kita bisa mengalami lompatan. Kekuatannya makin besar, lompatannya makin besar. Kekuatannya makin besar lagi, lompatannya akan besar lagi. Kalau saudara punya masalah yang besar, perlu lompatan yang lebih besar. Betul? Kalau saudara punya impian visi yang sangat besar, perlu saudara kekuatan yang lebih besar lagi, lompatan yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, jadi butuh kekuatan, saudara, untuk ya kita bisa mengalami lompatan. Harusnya dalam segala, tapi kali ini juga dalam keuangan, saudara. Ya, ada hal tertentu yang harus kita hati-hati. Ada yang buat kita itu kehilangan kekuatan untuk mengalami ya lompatan, saudara. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati, ya mas pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita hati-hati sekali. Sekarang ini kita masih terus masuk Yesaya 60, dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Di sini dikatakan pada masa kesesakan, pada keadaan tidak baik, jangan sampai tawar hati, saudara. Kalau kita tawar hati, otomatis kekuatannya kecil. Makin tawar hati, otomatis kekuatannya makin lebih lagi. Saudara tawar hati, kekuatannya bisa hilang, saudara. Karena kalau saudara lihat orang tawar hati, pasti selalu negatif, pasti selalu pesimis, saudara. Selalulah segala sesuatunya dipikir negatif, segala sesuatunya ditanggapi dengan pesimis, saudara. Jadi sudah nggak punya kekuatan, nggak punya api, saudara, yang menjadi pendorong, yang memberikan kekuatannya, saudara. Harus jaga, jangan sampai hati ini tawar karena keadaan yang ada, karena situasi yang ada, bahkan karena perkataan-perkataan dunia yang kadang-kadang membuat gentar, yang kadang-kadang membuat takut, yang kadang-kadang membuat kita sakit hati, yang kadang buat apapun, saudara. Yang penting sekali lagi jaga hati dengan segala keadaan. Jangan sampai hati kita dicemari oleh apapun, saudara. Jangan sampai tawar hati. Kalau saudara jangan terus hati, saudara, ya terus apalagi di sebenarnya hati kita akan menyala-nyala, hati kita akan berkobar-kobar, roh kita akan menyala-nyala, berkobar, berbangkitkan itu, saudara. Maka dikatakan akan ada kekuatan yang mengalir, akan ada pengurapan yang mengalir, maka ada potensi yang luar biasa sekali, saudara. Ya, jangan sampai tawar hati. Tapi hari ini ambil keputusan, ya bangkit sungguh-sungguh. Biarlah rohku menyala-nyala. Aku akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh menyala-nyala, saudara. Amin, saudara. Itu kehendak dari Tuhan, saudara. Ya lalu saudara, kita sekali Roh Kudus lah, ya sumber kekuatan yang sejati, yang terbesar. Ya kekuatan yang terbesar adalah dari Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin, saudara. Bukan roh ketakutan. Katakan kanan kiri, saudara. Bukan roh ketakutan. Ya, sampai yang lain.
bukan roh ketakutan, saudara. Itu bukan dari Tuhan, saudara. Setan datang selalu menakut-nakuti. Kalau Tuhan datang memberi damai sejahtera. Amin, saudara. Ya, jadi katakan Allah, ya sebab Allah memberikan pada kita bukan roh, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang memberikan kekuatan. Artinya saudara, senantiasa Tuhan datang damai sejahtera. Jangan kamu khawatir, aku menyertai kau. Itu membangkitkan kekuatan, saudara. Tuhan selalu yang membangkitkan kekuatan, saudara. Selain kekuatan juga kasih. Kalau dari Tuhan pasti, saudara, Dia akan memberikan kasih, kasih agape, bahkan juga ketertiban. Bukan tidak bisa tertib karena duit, tidak. Tapi kasih, ketertiban. Tapi kembali ke seperti ini, saudara. Setiap kali ya Roh Kudus datang, Dia akan memberi kekuatan. Maka sekalipun, saudara, dalam kegelapan, tetap saja ada power bisa membuat nyala. Mungkin seperti generator, saudara, generator. Misalkan PLN mati, karena sudah punya generator, tetap saja bisa nyala, tetap saja bisa hidup. Yang lain gelangan gelap semua, tapi rumah saudara tetap terang, tetap terang, tetap hidup, tetap menyala, karena ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, saudara, itu yang beri kekuatan. Gak ada Roh Kudus sudah pasti gak bisa. Betul, saudara? Ada terang datang, ada pengurapan datang, ada kekuatan muncul, ada kebangkitan. Kita punya kekuatan, saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa. Salah satu kekuatan yang Roh Kudus berikan, saya ulangi ya, salah satu kekuatan luar biasa yang Roh Kudus berikan adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan untuk memperoleh, saudara, ya, kemajuan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat ya, saudara ya, ingat ya, saudara ya, ingat semua ya, saudara. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk apa, saudara? Memperoleh kekayaan, saudara. Luar biasa. Jadi saudara ingat, ya, kekayaan itu dari Tuhan. Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau Tuhan, ya, yang memberi kekuatan untuk anak-anaknya memperoleh kekayaan. Jadi kalau ngajari tentang kekayaan, dosa atau tidak ya? Salah atau tidak? Allah saja yang memberi loh kemampuan. Allah saja yang memberi loh pengurapan. Allah saja yang memberi loh, saudara, kekuatan untuk apa? Memperoleh kemampuan, memperoleh, saudara. Sehingga punya kekuatan, sehingga punya kemampuan, sehingga bisa memperoleh kekayaan. Kenapa? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya, ya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saat itu sedang dikatakan pada bangsa Israel, Tuhan yang akan beri kekuatan, mulai kekayaan. Sudah dengan maksud apa? Menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Abraham, tinggalkan hidup lamamu. Ya, aku akan berkati engkau luar biasa, supaya engkau jadi berkat yang luar biasa, dan olehmu bangsa-bangsa dapat berkat, olehmu bangsa-bangsa diberkati. Itu perjanjian yang sudah diberikan kepada Abraham, termasuk kita anak-anak Abraham secara rohani. Itu, saudara, kenapa Tuhan ingin memberkati? Kalau dari ayat ini, saudara, salah satunya Tuhan itu menggenapi perjanjiannya, menggenapi perjanjiannya, menggenapi. Asal kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Nah, itu seperti itu. Tuhan, saudara, yang memberi kekuatan untuk itu, Roh Kudus. Nah, kekuatan apa yang membuat kita meraih kekayaan? Ada dua yang kita pelajari. Yang pertama, ya, anugerah, kekuatan, ya, anugerah untuk meraih kekayaan. Anugerah atau kasih karunia. Artinya bukan karena kita mampu, artinya bukan karena kita ngerti, artinya bukan karena kita sanggup. Harusnya enggak ngerti, harusnya enggak sanggup, harusnya enggak mungkin bisa. Tapi pemberian saja dengan cuma-cuma, bukan karena kita,
tapi diberikan sehingga kita jadi kuat. Masih ingat ayat firman Tuhan, jadilah kuat karena kasih karunia. Kita bisa jadi orang yang kuat karena dapat kasih karunia dari Tuhan, karena dibela Tuhan, karena dilindungi Tuhan, karena dipilih oleh Tuhan. Kuat karena kasih karunia. Itu dari Tuhan. Kalau saudara bisa pelajari dalam kehidupan Daud, Daud itulah punya kekuatan luar biasa melalui apa? Kasih karunia. Dia nggak dianggap, nggak diperhitungkan oleh keluarganya, tapi karena Tuhan berkenan diberi kasih karunia. Dia yang dipilih lebih daripada kakak-kakaknya. Betul nggak saudara? Daud sendiri berkata, siapa aku? Ya, sehingga jadi biji matamu, saudara. Betul, itu dia sadar semua daripadamu Tuhan, kedudukan daripadamu Tuhan, kemenangan daripadamu Tuhan, semua daripadamu. Betul nggak saudara? Dia itu hidup karena kasih karunia. Itu saudara luar biasa. Dia selalu saudara diberi kekuatan apa? Menang. Setiap perang menang. Setiap perang menang. Setiap perang menang. Sebetulnya bukan dia hebat, saudara. Dia itu kan pengembala domba 2-3 ekor. Kalau cerita pakai senjata ya kakaknya lebih ya pendidikan, lebih punya pengalaman, lebih profesional. Tapi dia lebih dari kakaknya karena kasih karunia yang menyertai dia. Dia menjadi kuat. Dia mau dibunuh oleh Saul seperti apapun, saudara. Mau dibantai oleh rajanya saja, gak pernah bisa. Dia tetap ada perlindungan Tuhan. Dia ada kekuatan yang luar biasa yang menopang dia karena kasih karunia. Saudara, kita ini sebenarnya orang-orang yang dapat kasih karunia harus berani tangkap kasih karunia. Harus ngerti ada kasih karunia. Harus percaya ada kasih karunia. Harus terima kasih karunia Tuhan. Harus terima. Aku bersyukur jadikan anaknya Tuhan. Ada fasilitas, ada khusus yang daripada terima, saudara. Sehingga hidup dalam kasih karunia itu kekuatan. Kita mengalami banyak lah, saudara. Gereja kita, kalau saudara mau ngerti, ini hanya karena kasih karunia. Saya tidak berpendidikan tinggi, malah rendah sekali. Saya tidak bersiapkan untuk jadi gembala sidang, saudara. Nggak pernah dipersiapkan khusus, saudara. Ya, semua staf gembala nggak ada yang lulusan teologi S1, nggak ada. Tapi saudara lihat, waktu berdiri, beng, cepat sekali, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Ada satu kekuatan yang menopang, ada satu kekuatan yang memberkati, ada satu kekuatan yang membackupnya, ada satu kekuatan lebih daripada yang lain. Itu namanya grace, kasih karunia. Terimalah kasih karunia dari Tuhan. Seperti pengampunan, seperti keselamatan. Saudara tahu ada kasih karunia bagi setiap kita anak-anaknya. Kita dipilih untuk diselamatkan sudah kasih karunia. Apalagi kita diangkat jadi anaknya. Betul saudara? Apa sih hebatnya kita kok jadi anaknya Tuhan? Betul? Itu kasih karunia. Roh Allah mau tinggal di dalam kita. Itu kasih karunia. Kita siapa? Diri kita siapa? Seperti kasih karunia. Kita lihat juga banyak mujizat-mujizat yang sudah pernah kita dengar. Ya, waktu berani tangkap. Ya, 1-2 tahun yang lalu Tuhan sedang janji. Ya, waktu juga khotbah tentang keuangan waktu yang lalu. Ini sedang mujizat tidak masuk akal. Jemaat Jogja jalan-jalan Malioboro, kenal dengan orang, lalu cari teman. Kok bisa? Baru 2-3 minggu lalu dikasih rumah. Apa masuk akal? Nggak mungkin. Itu bukan orangnya baik. Itu bukan karena dia hebat. Bukan karena dia baik. Tapi kasih karunia saja dari Tuhan, saudara. Ada yang bersaksi, dia ikut tender pembangunan. Dia sudah kalah, saudara. Tapi dia tetap percaya kasih karunia ada pada dia. Dia tetap tangkap, saudara. Nah, bisa batal sendiri. Yang saya bisa batal. Lalu dibalikkan ke dia lagi. Malah dengan harga yang lebih baik. Karena kasih karunia. Yang kedua adalah hikmat. Kita bisa jadi kuat karena apa? Hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Anak-anaknya ada hikmat yang membuat kita menjadi kuat. Dan juga mengalami lompatan kehidupan. Lompatan keuangan. Lompatan semua.
karena hikmat, saudara. Ya, kalau di Alkitab saudara belajar Daniel. Daniel itu diberi hikmat yang luar biasa. Itu jadi kekuatannya dia yang luar biasa. Itu membuat dia mengalami lompatan yang luar biasa. Lebih dari semua pejabat yang lain. Raja satu ya meninggal pun ganti raja dua. Dia tetap mengalami lompatan paling besar. Jadi orang kedua, raja kedua ya ganti saja. Kalah, ganti raja ketiga sama aja. Dia tetap punya kekuatan, lompatan luar biasa. Tetap orang kedua. Raja keempat ganti pun ketiga, dia tetap saja sama. Karena apa? Hikmatnya. Semua orang ya selalu mengakui dia lebih dari pejabat siapapun. Maka dia punya kekuatan, lompatan yang luar biasa. Saudara belajar lagi Yusuf, sama. Yusuf itu juga seperti Daud, tapi juga salah satunya hikmat. Waktu semua nggak bisa ngartikan mimpi, saudara. Lalu ingat, ya suruh minumnya di penjara. Ada orang yang pernah mengartikan mimpi aku, saudara. Lalu dipanggil, saudara. Waktu dipanggil, Firaun malah ngomong, aku dengar dari ini, suruh minum. Kau bisa mengartikan mimpi. Yusuf itu hatinya luar biasa, bukan aku. Aku nggak bisa, Tuhan yang bisa. Betul, saudara. Ya, dia tahu itu bukan kapan dia. Hanya karena Tuhan berikan hikmat. Hanya Tuhan berikan marifat. Hanya karena itu saja, saudara. Lalu saudara dia bisa mengartikan mimpinya luar biasa. Dia bisa saudara mengartikan. Padahal tidak beritahu. Wah, raja kaget, gak ada di Mesir yang seperti Yusuf. Oh, punya hikmat Allah seperti ini, saudara. Nah, kalau Yusuf bisa mengerti mimpinya, dia bisa mengatasi masalah ini. Maka diserahkan dia mengalami lompatan dari penjara. Budak yang di penjara tiba-tiba menjadi orang kedua setelah raja. Semua di bawahnya. Oh, saudara, isi Potifarnya tiba-tiba jadi bawahnya. Kenapa? Kekuatan melalui hikmat. Kita anak-anaknya, Tuhan bisa memberikan hikmat. Di gereja kita, waktu pandemi, saya lihat banyak sekali karena mengalami krisis. Mau tidak mau bergumul dengan Tuhan. Dan akhirnya memberikan hikmat Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Justru terobosan terjadi. Justru krisis buat terobosan terjadi. Justru lebih maju. Justru mengalami kasih karunia. Justru lebih luar biasa sekali. Amin. Jadi saya juga ajak setiap saudara cari hikmat dari Tuhan. Jangan menyerah. Wah, tidak apa-apa. Yang penting bisa hidup, dapat makan cukup, pokoknya tidak sakit. Jangan. Tuhan tebus saya, saudara, harganya mahal. Hal yang mahal tidak untuk ditaruh, enggak berguna. Akan dipakai untuk hal yang penting. Akan dipakai untuk hal yang mulia. Akan dipakai secara luar biasa. Minta hikmat Tuhan. Tangkap hikmat Tuhan. Dapatkan hikmat Tuhan. Saudara akan punya kekuatan untuk mengalami lompatan. Saudara akan punya kekuatan mengalami firman Tuhan hari ini. Oh, mengalami lompatan yang luar biasa. Termasuk lompatan dalam keuangan. Saudara bisa termasuk yang paling rendah. Tapi waktu saudara dapat kekuatan, saudara akan mengalami kelompatan. Tiba-tiba bukan ekor lagi, jadi kepala. Betul. Yusuf itu dari paling bawah loh, saudara. Budak narapidana. Tapi karena sekali kekuatan, hikmat yang dari Tuhan merubah hidupnya. Saya doakan setiap jemaat, saudara dapat kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kekuatan anugerah, kasih karunia. Juga kekuatan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Kita itu ras khusus karena anaknya Tuhan. Kita itu keturunan ilahi, keturunan surga, punya ras khusus. Benar saudara, harus sadar. Kalau tidak sadar, kita akan hidup seperti orang yang di luar Tuhan. Padahal sudah jadi anaknya Tuhan. Harus sadar. Nggak sadar, kita tidak akan bangkit. Banyak kisah saudara, ya, yang selamanya nggak pernah sadar, yang nggak bisa apa-apa. Mungkin satu kisah yang dulu sering saya sampaikan. Ada seorang pemburu, ya dia beru di hutan, dia nemukan telur Raja Wali. Lalu dibawa pulang. Di rumah dia punya ayam, sedang mengerami telur
Lalu telur Raja Wali dimasukkan sekalian, saudara. Waktu netas bersama, maka anak Raja Wali sejak kecil bersama anak-anak Raja Wali yang lain di bawah tuntunan induk Raja Wali. Jadi kalau anak-anak ayam pik, anak Raja Wali juga pik gitu. Kalau anak ayam ceker di tanah, anak Raja Wali juga sama ceker di tanah, saudara. Karena itu saja yang dia lihat. Kalau anak ayam sukanya cacing itu, saudara, dia juga sama Raja Wali sukanya cacing gitu, saudara. Kalau lihat, saudara, ada binatang besar menakutkan, semua ada bapak muda sembunyi. Anak Raja Wali juga sembunyi. Anak Raja Wali hidupnya seperti anak ayam, nggak bisa apa-apa. Padahal dia rasa Raja Wali. Sampai satu hari tiba-tiba semua ketakutan anak ayam. Induknya berkata, ayo semua sembunyi, teriak. Dia bingung ada apa? Ada burung besar di atas itu, bahaya itu, ganas, semua sembunyi. Dia lihat burung besar, kok sama dengan aku? Kok aku sama dengan dia? Dia mulai merenung, akhirnya sadar. Sebetulnya aku itu anak Raja Wali, bukan anak ayam. Sebetulnya aku bisa seperti dia. Waktu dia sadar, akhirnya dia mulai belajar mengepakkan sayapnya. Waktu dia mulai mengepakkan sayapnya, karena sudah ada pengurapan, sudah ada kekuatan Raja Wali di dalamnya. Maka waktu dia belajar mengepakkan tangannya, maka tiba-tiba kekuatan Raja Wali mengalir. Tiba-tiba kekuatan sayapnya mengalir. Tiba-tiba dia terbang tinggi. Berubah. Sebelum saudara sadar, saudara nggak beda dengan orang di luar Tuhan. Hanya setelah sadar saja, saudara akan gunakan pengurapan Tuhan. Saudara akan gunakan kekuatan ilahi. Kita itu manusia ilahi, bukan manusia biasa. Manusia Allah, manusia ilahi. Kita tidak sendirian. Kita memang lemah, tapi kita bersama dengan Allah Roh Kudus. Kita bersama Tuhan, kemana-mana bersama Tuhan. Kekuatannya di dalam Tuhan. Betul, saudara. Saya terus berdoa supaya setiap jemaat alami. Sebab kalau saya lihat jemaat menderita, sampai lemah, tidak berdaya, itu nangis, saudara. Kalau saudara tahu hati gembala itu seperti itu, rindu jemaatnya bisa bangkit, rindu jemaatnya bisa menang, rindu jemaatnya bisa berhasil, bahkan rindu jemaatnya jadi berkat, berguna untuk banyak orang, jadi terang. Itu penting, saudara. Nah, sekarang bagaimana, saudara, caranya mengakses pengurapan, kekuatan, lompatan keuangan itu? Bagaimana caranya? Kalau secara umum bisa banyak, saudara. Kita bisa banyak belajar lewat buku-buku. Kalau zaman dulu, betul nggak, saudara? Kita bisa belajar lewat sekolah, itu yang pasti seminar-seminar. Makin lama makin punya kepandaian. Sekarang kita bisa belajar lewat internet, di online itu banyak sekali pelajaran, saudara. Baik itu webinar atau macam-macam, itu banyak sekali. Saya baru saja itu kaget, saudara. Cucu saya, Livi, itu masih kecil. Bagi saya itu dia belum apa-apa. Saya pikir gitu, saudara. Masih kecil, saudara. Nah, saudara, berapa hari yang lalu saya jemput kakaknya dia yang pulang dari Amerika, saudara. Lalu dia ngoleh-ngoleh saya iPad gitu, saudara. Tapi belum diinstal sama apa. Lalu dia ngomong, aku bisa. Aku kata, bisa. Saya pikir itu masih anak, belum bisa apa-apa. Ternyata bisa, saudara. Menghidupkan. Saya tanya, kalau dia rekaman, pasti membantu Andi itu, dia bisa membuat sendiri, masukkan YouTube. Saya itu heran. Saya ngomong, yang ngajar siapa? Mamanya bilang, belajar sendiri dari YouTube. Jadi sebetulnya banyak yang membuat kita itu belajar. Hanya di YouTube harus hati-hati juga. Karena banyak hal yang tidak benar, banyak hal yang negatif, banyak hal yang merusak, banyak sekali. Hati-hati. Tapi ada banyak sarana, saudara,
Ya, kalau secara rohani ikut som, saudara. Ya, lalu juga STT, saudara. Hari Kamis yang lalu saya melayani STT, saudara, di Bandungan. Saya sampaikan ini, Tuhan sedang gerakan gereja kita membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Saya cerita banyak. Tuhan berkata, Tuhan banyak dibutuhkan para penuai. Tapi bukannya sekedar lulusan punya S1, S2. Belum tentu bisa menuai. Belum tentu bisa dipakai oleh Tuhan. Oh, lulusan SD yang penuh Roh Kudus. Yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Yang sungguh-sungguh bisa menuai. Ada hikmat Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada hal yang luar biasa. Saya berkata kalian diberi kesempatan luar biasa. Karena salah satu yang ada kaitannya adalah sekolah. Baik itu som, baik di sini. Maka saya sekarang mulai STT kita dibangun. Bukan jangan tidak belajar hanya pengetahuan. Tidak hanya mengajar titelnya S1, 2. Tapi sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang penuh Roh Kudus, yang penuh hikmat Tuhan. Penuh penyertaan, penuh kuasa Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Betul, saudara. Lah ikut som, saudara. Lagi juga STT. Agustus sudah mulai pembukaan yang baru. Yang belum, kalau saudara terpanggil ikut, saudara. Saya percaya STT kita sedang menjadi salah satu yang dipersiapkan untuk sekolah kegerakan Roh Kudus. Nah, saudara, seperti itu. Nah, tapi salah satu yang sudah pasti adalah, saudara, yaitu melalui firman. Harus ada cinta total kepada firman Tuhan. Kalau saudara mau mengalami terobosan luar biasa, kekuatan untuk lompatan, hati yang sungguh-sungguh, ya, cinta Tuhan, cinta firman-Nya. Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suaranya, dengarkan sungguh, dengarkan sungguh, dengarkan sungguh firman Tuhan, ya, Allahmu, dan melakukan. Bukannya dengarkan, lakukan. Ada ajakan, lakukan. Diamini, lakukan, saudara. Ya, lakukan apa? Dengan setia. Oh, dulu sudah, sekarang lakukan lagi, saudara. Segala perintahnya, apapun yang diperintahkan, yang ku sampaikan padamu pada hari ini, saudara. Kalau saudara dengarkan sungguh-sungguh, waktu Tuhan berikan firman, waktu Tuhan memberikan rema, waktu Tuhan berikan visinya, waktu Tuhan ajak kita lakukan sesuatu, oh, waktu Tuhan perintahkan bangun, ya, pusat kegerakan Roh Kudus. Kalau minggu yang mulai, ya, janji iman, dengarkan sungguh-sungguh, lakukan sungguh-sungguh dengan setia, semua firman-Nya luar biasa, saudara. Maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat, akan apa? Kekuatan tunai, mengangkat engkau di atas segala bangsa, mengangkat engkau di atas segala bangsa, mengangkat engkau di atas yang lain, mengangkat engkau di atas semua yang ada di sekitar. Saudara lihat Daniel diangkat lebih, semua Yusuf diangkat lebih lagi. Mazmur 112 ayat 1 dan seterusnya. Haleluya. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Oh, ada perintah sangat suka. Jangan sampai diberi perintah ngampuni. Gampang kalau ngomong ngampuni. Misalnya gitu. Lalu ada saudara yang sedang mau yang masalah, saya berkata doa, sungguh-sungguh doa. Doa saja ya sudah biasa. Ya naik doa dari doa, puasa paling itu harusnya ya ada masalah ditolong gitu, saudara. Nah, biasanya orang sekali itu, saudara. Apalagi perpuluhan, wah, nggak suka malah marah, saudara. Ini ngapa ini? Ya, janji iman itu lagi, saudara. Jangan. Ya, sangat suka pada segala perintahnya, maka Pak, anak cucu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Kuncinya firman. Sekali lagi, kuncinya firman. Firman itu kebenaran. Pasti benar. Lebih benar dari profesor. Lebih benar dari pendeta kalau dia nggak sesuai dengan firman. Lebih benar dari pikiran kita, pendapat kita. Firman lebih benar.
Dan firman itu pasti tujuannya untuk kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemajuan. Itu sudah pasti. Gak cinta firmannya, kita gak bisa maju. Cinta firmannya, dengarkan sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, lakukan sungguh-sungguh, pasti jadi kepala bukan ekor. Betul saudara, betul. Saya pelajari banyak selama saya ikut Tuhan sampai sekarang. Tuhan itu pasti. Yang sering gak pasti itu manusia. Asal kita pasti ngalami. Saya belajar terus dalam hidup saya, saudara. Dan saya ngalami kok. Sejak dari dulu hidup saya sudah hancur, sudah gak ada pengharapan. Saya belajar ikuti. Luar biasa sekali, saudara. Ya, ada satu pesan juga untuk ini masalah keuangan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan apa? Hartamu. Pakai. Kalau engkau ingin mengalami lompatan, ya keuangan, pakai hartamu untuk apa? Ya, muliakan Tuhan. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, hasil pertama. Ada orang yang ngomong itu buah sulung, ada yang ngomong itu perpuluhan. Pokok sudah, ya apapun, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah. Lumbung kita diisi oleh Tuhan sampai melimpah-limpah. Diisi oleh Tuhan sudah pasti. Betul saudara? Dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hasilnya ya pekerjaan kita itu meluap saudara. Artinya apa? Melebihi saudara. Keberhasilannya luar biasa sampai melimpah-limpah. Artinya seperti itu saudara. Ini firman sekali lagi. Saja perhatikan sungguh-sungguh. Firman itu luar biasa, hebat. Berbahagialah orang yang tidak suka berdiri di antara pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah renungkan firman siang dan malam. Apa yang dikatakan, apa yang dikira oleh Tuhan, itu direnungkan siang malam. Engkau akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang bisa menghirup air kehidupan, yang akan bertumbuh, yang akan berbuah pada masanya. Luar biasa. Nah, saya akan ajak lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Karena Daud salah satu tadi, dia punya kekuatan dari kasih karunia itu luar biasa. Harusnya nggak bisa jadi bisa. Harusnya nggak ngerti jadi ngerti. Harusnya nggak mungkin jadi mungkin. Harusnya orang lain tapi jadi dia. Semuanya, saudara. 1 Tawarikh 29 ayat 1 mulai. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku satu-satunya, ya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukan oleh manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Saat itu ya Daud kumpulkan semua tentara rakyatnya. Dia sedang cerita tentang rencana membangun bait Allah. Dia sempat hatinya itu tersentuh. Dia nggak bisa tenang kalau lihat bait Allah hanya di kemah saja. Dia di istana, yang dia diberkati istana yang memberkati lambang kehadirannya. Hanya di kemah dia nggak bisa ya tenang. Dia sampaikan ya pada Nabi Tuhan, pada Tuhan, aku mau bangun bait yang luar biasa besar ya, megahnya untuk balas cinta kasih Tuhan. Tuhan tersentuh, Tuhan janji berkati luar biasa. Lah waktu mau mulai bangun dia berkata, oh anakku yang disuruh Tuhan ini ya, oh masih muda, sedangkan pekerjaan ini besar. Karena harus bangunnya yang besar, bangunnya yang megah sekali, saudara. Dia berkata, dan selain itu, pembangunan ini bukan untuk manusia, ini untuk Tuhan. Bait Allah ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk Daud, bukan untuk Salomo, tapi untuk Tuhan. Ayat kedua, dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumahku. Dengan segenap kemampuan, jadi berjuang, sungguh-sungguh, habis-habisan. Ya ini emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Ya, batu, permata, ya, syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata berwarna-warna dan segala macam
batu mahal yang sangat banyak. Artinya Daud cerita, aku sudah menyediakan dengan segenap kekuatanku untuk keperluan pembangunan bait Allah. Waktu saya mempelajari ini saya kagum karena kok sama ya seperti yang sedang kita lakukan. Saya belajar dari apa yang dilakukan Daud. Sudah lihat, saya minggu yang sudah sampaikan selama sekian tahun, saudara, ya gereja kita ya selain semua biaya untuk operasional dan macam-macam, khususnya ya untuk ini saja, saudara, kita sediakan ya selain sudah untuk yang semuanya. Waktu beli gedung Peskop Setar ya diubah jadi gedung gereja, kita juga miliki tempat di Paragon dan yang lain, buka banyak gereja lokal. Kalau awal buka pasti kita support dulu, saudara. Ya, semua dana dipersiapkan untuk persiapan ya gereja masa depan. Berapa tahun saya sudah berkata, nanti kita akan punya ya gereja masa depan yang lebih besar, yang bisa dipakai untuk banyak. Jadi berjuang, saudara, mempersiapkan terus sedapat mungkin dipersiapkan. Maka saya bersyukur ya ini bisa ya sudah tersedia 20 hektar, saudara. Ya mudah-mudahan lebih, saudara. Dan sudah dibayar lunas. Jadi sudah dipersiapkan untuk ini nanti kalau bangun sudah ada. Ya tanahnya sudah siap, saudara. Ya lalu ayat 3, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Jadi Daud berkata dia sudah kerahkan itu dari ya kekuatan kekayaan kerajaan, saudara. Ya sekarang dia berkata karena cintaku pada rumah Allahku, aku ya sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan pada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas over, 7.000 talenta perak murni untuk nyalur dinding-dinding ruangan, yaitu emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Daud berkata, oleh karena cintaku pada apa? Rumah Tuhan. Saudara, saya ingin mengajari kita itu semua harus seimbang. Ada orang kadang-kadang ekstrem kanan, kadang-kadang ekstrem kiri. Ada orang rumah, bait Allah disembah, rumahnya nggak boleh. Tuhan saja yang disembah. Betul nggak, saudara? Itu nggak boleh. Tapi juga ada orang anggap bait Allah orang penting, nggak ganggu. Yang penting Tuhannya. Ada orang seperti itu, nggak ganggu, saudara. Itu ekstrem kiri, ada ekstrem kanan di sini. Daud tahu nomor satu Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tapi Daud berkata, oleh karena cintaku pada rumah Tuhanku, Yesus karena cintaku pada rumah Bapakku, aku mau dipakai itu yang benar. Cinta, betul, saudara. Jadi nggak bisa ngabaikan. Jangan sampai kita memperhalakan gedung, tapi jangan sampai mengabaikan nomor satu Tuhan. Milik Tuhan harus dihargai, milik Tuhan harus juga dicintai, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Lah Daud berkata, maka dia nambahkan dari miliknya sendiri, emas sekian banyak, perak sekian banyak, dan itu luar biasa sekali, saudara. Ada langkah. Waktu saya baca, saya ingat, saya juga belajar. Saudara yang tahu sejarah gereja sejak awal, saya dulu pemuda yang hancur, gak punya masa depan, diselamatkan Tuhan. Lalu saya ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Waktu saya sudah perusahaan sedang maju-majunya, Tuhan panggil saya untuk jadi gembala sidang. Itu harus matikan kedagingan, saudara. Betul nggak? Untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya saudara. Tapi saya percaya, ya Tuhan itu pasti. Lalu saudara juga sama, kita rindu setelah kita ya ada gereja ini, rindu satu kali punya tempat ibadah sendiri. Masih ingat ya? Lalu Tuhan buka jalan, gedung Peskop Setar. Oh, supaya bisa dibeli, supaya bisa dirubah. Bukan gedung Peskop, tapi gedung gereja yang dipakai untuk selamatkan orang, saudara. Diubah, saudara. Lalu saudara, saya nggak punya waktu cerita banyak. Saat itulah saudara dengar, kita semua segala keluarga kerahkan segala kekuatan, semua yang bisa kita keluarkan
istri saya, semuanya, ada mobil, ada banyak sekali saudara. Terus jemaat juga sajak saja, kerahkan semuanya. Lalu setelah gedung biskop jadi, ya beberapa waktu kena waktu huru hara itu tahun 98, bangunan itu dibesarkan. Ya, sebelah kanan besarkan, sebelah kiri besarkan. Ya, depan mimbar dimundurkan, belakang mundur semua. Itu renovasi semua lagi. Biaya lagi saudara. Lalu Paragon itu juga sama untuk kemajuan. Lalu sini waktu membangun ini, saudara, kita kerahkan semua yang ada. Tapi juga karena cinta kepada Tuhan, pada rumah Tuhan, ya berikan apa yang menjadi milik sendiri. Ya sekali lagi saudara, saudara yang di sebelah itu waktu itu dulu gedung biskop itu setengahnya sini. Ya, setengahnya sana itu milik keluarga kita. Ya, saudara. Tidak bisa membesarkan gedung ini kalau ini tidak diserahkan. Sebelah kanan cuma sedikit ada sekolah-sekolah saat itu nggak bisa untuk dialihkan, saudara. Akhirnya dengan ya kerelaan kita akhirnya setelah bergumul, saudara, serahkan juga semua dari miliknya sendiri. Seperti Daud berkata, saudara, satu dengan kekuatan kas kerajaan, kedua saudara dengan miliknya sendiri. Lalu saya ingin ajak saudara, Daud cerita seperti ini, dosa atau tidak? Aku sudah kerahkan kekuatan untuk membangun. Aku nyumbang emas sekian, perak sekian, batu emas sekian. Dosa apa enggak? Dosa. Saudara, kita kembalikan. Jangan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang seimbang. Kalau tujuannya pamer, dosa. Saudara dengar. Jangan sampai pamer, memberi tangan kirimu. Jangan untuk itu. Tapi juga jangan keliru. Ada orang tidak berani cerita, tidak berani bersaksi. Kalau Daud tidak cerita, nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang tergerak. Bait Allah nggak pernah dibangun karena nggak ada yang tahu, nggak ada teladan jemaatnya. Awang pendeta kuat saya nggak pernah memberi kok, nggak ada teladan, nggak pernah jadi. Daud cerita. Seperti kalau saya cerita itu bukan untuk pamer, contoh teladan. Apa yang dilakukan dan apa akhirnya, akibatnya. Nyatanya Daud sangat berkenan. Pembangunan itu menggetarkan hatinya Tuhan. Tuhan janji berkati luar biasa. Jadi yang penting dilihat Tuhan itu hati. Sama-sama perkataan Tuhan tahu hati. Jangan memberi untuk pamer. Ini gini, jangan takut bersaksi karena takut nanti ditertawakan, dicela orang. Saya kadang-kadang cerita, kadang orang bisa nuduh yang nggak baik. Bu itu cerita memberi kok gini. Tapi kalau saya nggak pernah cerita, jemaat nggak pernah punya teladan, jemaat nggak pernah ngerti. Betul? Semua saudara. Ya, itu waktu gerakan. Lalu setelah itu baru ngajak, saudara lihat ya. Maka siapa pada hari ini yang rela memberikan persembahan pada Tuhan? Ya. Lalu saudara lihat setelah dia cerita semua, para kepala puam, di sini SGG, dan para kepala suku, ya Israel, SGL, para kepala 1000, SGD, ya, lalu pasukan 100, SGB, para pemimpin, ya pekerjaan untuk raja, para pelayan Tuhan, ya sudah menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta perak, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 8 dan 18 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkan kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Sudah lihat, ada teladan. Baru orang itu mengerti. Ada contoh. Manusia itu saudara kalau ada survei ya, mayoritas adalah pengikut. Kalau belum ada yang melangkah, diam. Kesaksian aja gitu, belum diam. Tapi kalau sudah ada yang bersaksi, oh mau ikut juga. Saudara beli obat-obatan, kalau belum ada kesaksian, saudara nggak ngerti bu. Tapi kalau cerita, wah katanya dia, ini manjur loh. Katanya dia, ini luar biasa. Ikut. Saat Daud
sungguh-sungguh bukan ngomong. Dia melakukan karena cinta. Dia ceritakan untuk jadi contoh teladan. Semua tergerak, sama-sama melakukan, kerjakan bersama-sama. Jadi ayat 9, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat sukacita. Waktu kita bisa memberi dengan tulus, rela, akan timbul sukacita dalam hati kita. Pasti. Tapi kalau nggak tulus, nggak rela, sungguh-sungguh. Maka saya katakan kalau nggak bisa, nggak cocok, jangan memberi saja dulu. Nanti nggak baik, ya, nggak sungguh-sungguh. Ayat 10, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka akan keluar pujian daripada Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan yang dipuji, selama-lamanya memuji Tuhan, selama-lamanya memuji kebaikan. Suka memuji, bukan mencela. Saat memberi dengan tulus dan ikhlas, akan banyak syukur, pujian. Lalu ayat 11-12, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan. Selain sukacita, memuji, sudah dengar, tetap rendah hati. Punya mula Tuhan, jujur, segala keberhasilan, serah berkat, punyamu Tuhan, segala-galanya daripadamu, milikmu, bagi Engkau, saudara. 19 saudara, ini bagi saya juga, itu dulu 18-19. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati, oh ya, umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka padamu. Mereka saat itu memberi dengan sukacita, luar biasa sekali sukacita. Justru doa, Tuhan pelihara hati seperti ini, jangan sampai berubah. Saat ini rela, kelak enggak rela. Saat ini memberi dengan sukacita, besoknya selama-lamanya Tuhan kita punya hati seperti ini. Hati yang tulus, hati yang rela, hati yang berkenan, hati yang jujur, hati yang rendah hati, hati yang berkenan. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Ayat 19 ini luar biasa. Dan kepada Salomo anakku, berilah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang dipersiapkan. Ya, persiapannya telah kulakukan. Yang terakhir, Daud berdoa, anakku Tuhan, keturunanku Tuhan, juga berilah hati seperti ini. Bukannya dia, bukan hanya ngajak rakyatnya, keturunanku, anakku, beri hati seperti ini. Kenapa? Daud tahu itu yang membuat dia jadi memiliki perkenanan, kasih karunia yang membuat dia mengalami lompatan yang luar biasa. Saya bersyukur saudara, kalau saya belajar terus seperti Daud. Saya bersyukur kalau dalam hal ini saya mengalami. Saya seluruh keluarga adalah pemberi. Kalau sudah tahu, yang sudah sering sudah dengar ya, waktu beli gedung Biskup Setar, dia itu keluarkan semua. Ya, dia kan juga kerja sendiri juga. Semua tabungan, semuanya, perhiasan masih dengar ya, sampai dijual semua, saudara. Ya, sampai cincin kawin ikut dijual. Dia punya mobil baru beli, belum sempat overnight, dijual. Lalu saudara, untuk itu bukan hanya itu, dulu harus kita bayar banyak sekali. Dia yang tackle untuk cicilannya, bayarnya, ya ini seringkali nggak disaksikan, tapi banyak sekali saudara. Saya lihat, saya kalah dengan istri saya,
Betul. Kalau soal memberi ya saudara, istri saya itu lebih dari saya. Saya bersyukur anak-anak juga sama. Yang pertama, dulu waktu saya sudah nyerahkan semua untuk Tuhan, saya nggak lupa dengan anak. Ya, yang pertama, saya beri warisan. Warisan dari saya dihabiskan untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang dia terima dari Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, waktu nikah aku beri rumah di Solo Baru. Rumahnya dipersembahkan waktu pembangunan ini. Dia rela tidur satu rumah dengan saya di pastori. Betul. Yang ketiga, dia serahkan semua perhiasan. Saya itu terharu, Tuhan terima kasih. Aku ngalami seperti Daud, anak, cucu, punya hati seperti ini. Dan bukannya cucu, jemaat yang seperti ini. Ini habisnya 70 sampai 80 M. Dari mana uangnya? Ya semua nanggapi. Dulu ada yang memberi lina sertifikat. Waktu khotbahnya 5 roti 2 ikan. Lari Pak. Saya di Roma itu digerakkan Tuhan. Ya 5 dan di daerah lain 2. Kok khotbahnya 5 roti 2 ikan. Saya tahu Tuhan nyuruh. Dia melangkah. Banyak saudara. Bahkan dulu pembangunan pernah. Dananya hampir habis. Jadi pekerjaannya mau berhenti sebentar dulu. Mau berhenti sebentar. Kalau nanti dananya ada baru dilanjutkan. Tiba-tiba ada satu pengusaha cari saya. Kurang berapa toh Pak? Kurang berapa toh Pak? Apa kurang toh? Kurang berapa? Ya saya cerita kurang. Waktu kalau nggak salah 5 M ya Bapak ya. Kalau nggak keliru saya 5 M kalau nggak salah gitu. Lalu dia langsung talangi. Sudah ini talangi. Bayarnya kapan terserah. Kalau ada uang nggak pakai bunga nggak tahu pokok. Ditalangi. Saya heran. Kalau Tuhan itu seperti itu. Lalu satu hari saya ketemu. Saya ngobrol dengan dia, saya tanya, kenapa kamu dulu tergerak? Dia berkata gini, waktu aku sedang mandi, aku tuh dengar suara jelas. Dia itu bukan orang yang suka dengar seperti Pak Samuel Dudi kan pekabur. Dengar jelas, bayar itu, talangi sorry. Aku sudah berkati kau banyak, sekarang talangi pembangunan rumah Tuhan, talangi. Jadi dia yang nyari, saya nggak ngerti, dia yang nyari, harus ini ditalangi. Itu Tuhan. Kalau Tuhan berkarya. Saya waktu baca ini kagum. Luar biasa. Saya mau tutup satu pengertian saja, saudara, yang saya dapatkan. Saudara, itu luar biasa sekali. Yaitu tentang waktu ini juga banyak. Kemarin ya karena mendadak itu saudara ya, janji iman ada terkumpul berapa kalau nggak salah 38 juta berapa kalau nggak salah. Tapi Tuhan mulai bekerja. Saya sudah cerita dengan saudara, ada yang tergerak membiayai pembangunan panti asuhan karena di hatinya tergerak untuk anak-anak yatim piatu. Lalu ada yang tergerak membiayai satu ruang kelas satu, ada yang 2 kelas 1. Pokok kelas-kelas karena gedung lebih besar dadanya, kelas lebih kecil. Lalu datang lagi sebenarnya sama panti asuhan. Tapi saya mengarahkan, nah ini kalau ada orang terbeban ya kamu panti umas gitu saudara. Umas itu urmas. Ya apa kalau dulu rumah jompo atau apa gitu saudara. Panti werdah itu saja sama sosial. Kemarin minggu selesai saya sampaikan saya pulang. Ada yang cari saya lari gitu. Dia berkata Pak, aku itu tergerak membiayai gedung Pondok Daud. Dia sambil merambang kenapa? Aku tuh ngalami hancur. Sudah habis. Hancur. Lalu aku terus tekun Pondok Daud. Akhirnya Tuhan pulihkan hidupku. Sekarang aku diberkati. Hatiku digerakkan. Aku sudah tertolong di Pondok Daud. Supaya juga Pondok Daud. Lalu terakhir yang baru saja kira-kira 3 atau 4 hari. Dia datang lagi Pak. Aku tergerak untuk gedung pernikahan. Perjamunan kawin di Kana. Besok kalau orang menikah semua di sana. Ada foto tadi. Nah, saudara ini tempat perjamuan kawin juga. Ya terbeban buat seperti ini. Nanti di sana ada seperti ini. Semua pernikahan akan ditaruh di sana. Nanti kita buat Sungai Yordan. Baptisan semua di sana. Saudara lihat ya. Yang penting tulus. Berjalan bersama Tuhan. Jangan rekayasa. Saudara lihat di gereja kita. Kalau saya belum dapat dari Tuhan, saya nggak pernah berani. Mau ya tidak, berani ya tidak. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, saya nggak tergantung keadaan.
Saya nggak bergantung perkataan siapapun. Saya jalankan perintah Tuhan, selesai. Ini kalau saudara tahu biaya itu bisa ratusan M. Tapi bagi saya nggak ada bebannya sama sekali. Maksudnya nggak ada rasa tertekan, nggak ada rasa takut. Saya tahu kok, Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang mulai, Tuhan yang berkarya. Makin banyak. Ya, lalu saya ingin dapatkan yang saya dapatkan itu luar biasa. Karena apa? Kemarin saya jelaskan. Ternyata Tuhan bukakan dulu lebih dahsyat. Waktu kita melangkah seperti ini, saudara. Yang pertama, belajar membalas cinta kasih Tuhan. Belajar. Saya juga belajar terus. Belajar. Yang kedua, ya mendukung pekerjaan Tuhan supaya berhasil, supaya cepat selesai. Tadi semua, Daud juga sama. Daud itu membangun untuk balas cinta kasih. Semua untuk mendukung. Yang ketiga, ini akan terpasang di situ lama. Puluhan tahun, saudara. Jadi kesaksian puluhan tahun. Kemarin saya juga berkata yang terbeban ini, wah, kalau anakmu nikah di sana juga itu jadi kesaksian. Puluhan tahun. Sampai anak cucu, saudara. Ya, lalu yang keempat, yang lebih penting lagi, ini akan jadi warisan iman. Warisan rohani. Sebab ini kan besar, ada gereja juga. Setiap ke sana, ke gereja, ke tempat itu, dia diingatkan, kamu keturunan orang tuamu, kakek nenekmu, orang yang cinta Tuhan, orang mengasihi Tuhan. Itu jadi contoh tadi, jadi teladan. Itu akan jadi sukacita, kebanggaan. Orang tuaku cinta Tuhan. Ingatkan terus, bisa itu warisan rohani, warisan harta berguna. Tapi kalau imannya rusak, hartanya nggak ada gunanya. Warisan rohani, asal dalamnya rohaninya benar, sudah pasti. Jaminan dari Tuhan itu akan pasti. Malah tadi sore sebelum berangkat ke sini, saudara, Tuhan itu tambahi saya lihat Tuhan itu terbuka terus. Ini akan disaksikan, dicatat oleh Tuhan di surga. Betul, tadi Tuhan ingatkan. Saudara kadang-kadang orang bilang, kok dipamerkan? Enggak. Tuhan itu seperti itu. Saudara lihat ya, ada perempuan nuangkan minyak nafas tuh kaki Yesus. Benar? Yudas, mau apa itu? Pamer. Jual saja kan bisa untuk fakir miskin. Dicela terus. Yesus bila dia, aku di sini nggak ada yang beri apapun. Engkau enggak. Perempuan ini minyak nafas. Apa yang diperbuat, dimanapun Injil diberitakan, akan diceritakan di sana. Jadi kesaksian, jadi contoh, jadi teladan di dunia, betul gak? Injil diberitakan kan di dunia. Dan yang lebih luar biasa, dicatat di surga, pahala di surga, kekal selamanya. Kalau saya nggak punya waktu banyak ya. Kalau saya punya waktu banyak, kalau ada orang bisa nangkep apa yang saya dapatkan, itu rebutan. Percaya saya, kalau orang bisa nangkep, itu rebutan nanti. Karena itu sesuatu yang sifatnya kekal. Kebanggaan abadi, bukan untuk bangga dunia. Anak, cucu, cicit, bangga punya opa, oma, kakek nenek yang cinta Tuhan, keturunan cinta, jadi teladan. Ada orang juga untuk membalas kebaikan orang tua, memberi tapi namanya orang tua. Dia berkata, dulu aku belum sempat bisa balas budi orang tua. Orang tuanya meninggal. Aku mau mengharumkan nama orang tuaku. Aku biaya itu atas nama orang tuaku. Sudah banyak kalau saya doakan saudara minta roh kudus. Kalau saudara dibukakan. Apalagi kalau saudara orang yang diberkati banyak dana. Muliakan Tuhan. Saudara, apa yang kau simpan untuk kerajaan Allah akan tetap ada selama-lamanya. Semua berdiri saudara. Saya mau berdoa untuk saudara supaya saudara bisa tangkap. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau punya rencana, punya proyek yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mau panggil kami, Engkau mau pilih kami Tuhan. Seperti Daud berkata, siapa kami sehingga bisa menjadi biji matamu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan
Apa yang Engkau bukakan pada hamba-Mu, sampaikan kepada hamba-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menyingkapkan. Tuhan, jadikan ini pembukaan ilahi, pengertian yang sebetulnya. Tuhan, jadikan ini pewahyuan Tuhan, sebab tidak bisa ditangkap dengan otak manusia, hanya pewahyuan dari-Mu Roh Kudus. Bahkan Tuhan, jadikan ini rema bagi setiap kami, berbicara secara pribadi demi pribadi bagi setiap kami. Tuhan, Engkau yang berkarya. Tuhan, kami tangkap Tuhan. Tuhan, kami simpan dalam hati kami. Tuhan, kami percayai. Tuhan, kami lakukan Tuhan. Kami mau lakukan Tuhan. Engkau yang tuntun setiap kami. Engkau yang berbicara pada setiap kami. Beri kami, setiap kami menjadi bagian dalam kegerakan ini. Boleh menjadi bagian dalam kegerakan ini. Boleh menjadi orang yang Kau pilih. Boleh menjadi orang yang Kau pakai. Oh Tuhan, anugerah Tuhan. Oh, Kau yang tuntun kami Tuhan, masuk level yang lebih tinggi. Justru Tuhan membawa kami mengalami lompatan finansial, lompatan iman, lompatan kehidupan rohani, lompatan perkenanan, lompatan kekudusan, lompatan Tuhan dalam pelayanan. Dan kami tahu Engkau mempersiapkan umat yang layak bagi-Mu. Kau persiapkan Tuhan laskar yang siap Kau pakai Tuhan. Hamba-Mu doakan semua jemaat, oh semua yang ada di sini, semua yang mengikuti online, siapapun mereka. Tuhan, firman-Mu jadi rema, pewahyuan, tuntun kami anak-Mu Tuhan. Oh bisa mengerti tujuan ilahi, bisa tangkap tujuan ilahi daripada-Mu. Dan Kau yang mengurapi, dan Kau yang bekerja Tuhan. Oh proyek ini semua dalam tuntunan-Mu, janji iman semua dalam tuntunan-Mu, semua dalam karya-Mu. Oh Tuhan, kami tahu ini kesempatan supaya kami boleh menua, supaya kami boleh dipakai, supaya kami membangun kekekalan kami. Ora lapasa tata lapasa hira lapasa. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya lupa saudara, saya mau nambah satu, tapi karena penting sekali. Duduk dulu, satu kesaksian saja. Karena saya rasa tidak dan Roh Kudus. Ini contoh. Banyak orang itu seringkali nggak ngerti kalau tidak dibukakan. Ada jemaat kita, saudara mayoritas yang lama kenal, ya Stik Mumun Budi. Tadi saya rasa Tuhan gerakkan telepon dia. Dia punya pengalaman tuh luar biasa, persis dengan firman ternyata. Maka coba ditayangkan PowerPoint-nya saja. Saya kagum karena ini pengertian. Sebab kalau enggak, kita enggak mantap. Ya segera dikeluarkan PowerPoint-nya. Ya lalu lanjut. Ya Pak Budi Munmun, ya bangkit janji iman. Dia juga diawali dari janji iman. Ya maka Tuhan berkati lebih dan lebih. Belasan tahun yang lalu ketika masih di gedung gereja lama, masih di gedung itu biskop itu. Saat saya melayani backing vokal, seperti kalian backing vokal, saudara, saya melihat ada maket gedung gereja baru. Jadi dulu sudah dibuatkan maketnya, ya di gereja itu sudah. Ya. Lalu saat itu Pak Obadza menceritakan Daud yang memberikan semua untuk bait Allah. Firman-nya bisa pas, saudara. Daud, tadi cerita Daud ya. Itu waktu dia dengar tentang Daud. Ya. Serta Pak Obadza juga melakukan hal yang sama. Tadi saya ceritakan sama ya. Seperti saya belajar seperti Daud sama ya. Bahkan cincin kawinnya ikut terjual untuk persembahan pembangunan gedung gereja. Saudara, dia ingatnya ini saudara karena itu terkesan. Tapi sebetulnya jauh lebih daripada itu kalau dihitung nih. Atau untuk pembangunan bait Allah. Tiba-tiba ada dorongan Roh Kudus untuk saya lakukan janji iman. Tiba-tiba Roh Kudus dorong, lanjutkan lagi untuk janji iman. Saat itu ada pergumulan dalam hati, namun akhirnya saya taat dan komit memberikan sejumlah nilai uang selama setahun. Jadi pendapatannya gitu saudara. Ya, pokoknya sejumlah uang. Jadi seperti janji iman dalam setahun. Setiap pagi jam 5 pasti
Tuhan ingatkan saya untuk memberi apa? Lebih lagi. Malah disuruh lebih lagi, lebih banyak lagi. Setiap pagi. Akhirnya seluruh gaji dipotong per puluhan. Jadi itu diberikan ya untuk tadi. Dan kebutuhan saya untuk persiapan biaya pernikahan saya berikan sebagai janji iman pada Tuhan. Ini yang berat sekali. Dia itu mau menikah. Dia itu harus punya biaya untuk menikah. Sudah nabung. Tapi Tuhan berkata, berikan. Ini karena pendek ya saudara. Kalau dia yang bersaksi langsung, wah itu pergumulannya sangat-sangat tidak mudah. Ya, Tuhan juga minta saya berikan motor dan mobil. Motornya dikasih, mobilnya dikasih, tabungan dikasih, saudara. Lalu tadi dari PK tiap minggu, ini nggak masuk akal. Kalau dilihat ini nggak masuk akal. Lanjutkan. Tapi hati saya sangat lega setelah melakukan itu. Aneh ya tadi ya. Waktu memberi dia malah sukacita. Ada damai. Kalau enggak seperti dikejar-kejar. Biasanya selalu mengalami seperti itu. Saya berdoa minta Tuhan untuk menolong saya. Karena saya mau menikah. Tuhan kau juga tolong. Serta saya punya tanah. Saya minta Tuhan bangunkan rumah saya sebelum gereja selesai dibangun. Jadi dia mau menikah butuh dana. Dia punya tanah yang tidak punya untuk membangun. Dia minta Tuhan juga berkati untuk bangunan. Setelah itu 3 bulan saya dipanggil mertua. Calon mertua itu waktu masih untuk ditanyai bagaimana persiapan untuk pernikahan. Saya katakan jujur bahwa uangnya saya berikan untuk pembangunan gedung gereja. Mungkin ya. Mertuanya bingung. Gimana calon mantu kok mau kawin kok model seperti ini. Mungkin juga bingung saudara. Lanjutkan. Ya, akhirnya mertua saya cari pinjaman dan ada saudara yang menjanjikan akan meminjami. Namun ketika mendekati hari pelaksanaan, saudara itu tiba-tiba membatalkan janjinya. Akhirnya dengan dana yang ada, kami membayar DP sedikit. Jadi nggak punya dana, DP saja sedikit terpaksa. Dan setelah acara pernikahan ya selesai, ternyata uang sumbangan cukup untuk membayar semuanya. Ya, biaya pernikahan itu. Sampai uang untuk bayar foto-foto itu biasanya belakangan toh saudara ya. Yang ditagih setelah ya, jadi juga Tuhan berikan. Cukup semua nyatanya. Lanjutkan lagi. Nah, setelah menikah, saya ditelepon bos saya. Ini mulai mujizat lebih besar lagi. Ditanya, kenapa saya tidak membangun rumah? Dan saya ceritakan bahwa uang saya pakai untuk janji iman. Selang beberapa menit, bos saya telepon lagi. Dan berkata bahwa saya diminta membuat gambar dan mencari pemborong untuk pembangunan rumah saya. Nanti semuanya dibiayai bos saya yang bayar. Uang untuk pernikahan itu kan masih nabung. Belum tentu cukup sebenarnya. Tapi waktu dia berani dengan Tuhan, cukup semua. Tanah mau bangun, belum tentu ada uangnya. Tapi Tuhan malah genapi semua. Ya, saya hanya bisa menangis, bersyukur. Ini rumah mujizat. Berkat Tuhan mengalir deras. Lanjutkan. Pekerjaan saya sebagai distributor cat, Tuhan berkati secara luar biasa. Setelah itu juga diberkati ya pekerjaannya. Dan bahkan kami yang tidak punya keahlian kuliner, Tuhan percayakan untuk membuka usaha kuliner yang hingga sebelum pandemi ya Stik Mun Mun yang kami usahakan berkembang menjadi 27 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Belum pernah loh saudara buka, belum pernah loh. Ya nekat aja belajar gitu. Tuhan berkati, Tuhan berkati sampai 27. Ini kesaksian sebelum pandemi. Tadi saya telepon kaget saya sudah. Saya tanya boleh enggak disaksikan kalau bagus. Enggak apa-apa Pak. Saya rindu kok membalas cinta kasih Tuhan. Untuk cari berkat. Nah sekarang ini yang baru tadi. Sudah tahun 21 pandemi melanda seluruh Indonesia bahkan dunia. Sangat banyak usaha yang mengalami kegoncangan. Sungguh-sungguh dunia dalam kegelapan dan bangsa-bangsa dalam kelemahan. Tapi saya sangat bersyukur. Firman Tuhan sangat nyata bagi kita anak Tuhan yang mau percaya dan taat apapun
yang Tuhan perintahkan. Lanjutkan. Percaya dan taat. Usaha Stik Mun yang Tuhan percayakan sebelum pandemi sudah mencapai 27 cabang. Sekarang setelah pandemi justru bertumbuh jadi 63 cabang. Tuhan sangat dahsyat. Percaya, taatlah Tuhan. Ya, pada Tuhan jangan takut dengan apa yang ada dalam dunia. Tuhan mengubah kegelapan menjadi terang. Saudara, saya kalau dengar kesaksian diri maunya nangis. Nangis bersyukur. Kadang-kadang orang tidak ngerti. Oh, baca ngajari, berkat ngajari, ini dan itu. Saudara, itu hati. Hati Bapak surga, hati gembala. Serindu, semua bisa ngalami. Tapi selama saya ikut Tuhan, saya gembalakan juga. Kuncinya itu hati. Tuhan itu lihat hati kita jelas. Kalau saudara mau bangun hati saudara, saudara akan lihat Tuhan itu fakta. Ini orang yang berani habis-habisan. Tapi Tuhan habis-habisan pada dia. Tergantung kita. Seberapa kita nangkapi Tuhan. Seperti itu. Tuhan sediakan itu seperti hujan lebat. Kita nyediakan gelas, dapat air 1 gelas. Kita nyediakan ember, dapat air 1 ember. Perintah itu buat waduk Wonogiri, dapat air 1 waduk. Seperti lautan. Saudara mau ngambil berapa? Saudara. Tapi saya berdoa setiap jemaat. Saudara saya terima yang luar biasa. Dan bisa jadi berkat yang luar biasa. Hidupmu berguna di dunia dan di surga. Kita pujikan satu pujian sukacita. Semua bangkit berdiri saudara. Ya, kita pujikan pujian sukacita. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan yang memberkati setiap kita. Terima kasih. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat Tuhan. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Waktu Daud berani bersungguh-sungguh pada Tuhan, Daud mengalami kebenaran firman. Waktu hamba-Mu berani bersungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan juga buktikan. Tuhan limpahkan kemurahan kasih karunia. Tuhan mau pakai. Tadi juga waktu Budi Tuhan, dia berani sungguh-sungguh pada Tuhan, juga mengalami. Tuhan biarlah firman-Mu membukakan pada setiap kami. Engkau Tuhan yang nyata. Engkau Tuhan yang baik. Engkau ingin kami diberkati dan jadi berkat. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang berguna. Jadi alatnya Tuhan.
Sehingga melalui hidup kami namamu dipermuliakan. Hidup kami banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan pengurapan untuk mengalami lompatan keuangan. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman dan rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Janji imanmu. Amin. Diberkati studi pekerjaanmu. Amin. Oh, keuanganmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama. Amin.